عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات الأمهات الصالحات الأخوات العزيزات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di kesempatan kita pada pagi hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan atas inayah Allah Azza wa Jalla. Kita kembali dalam majelis kajian kita dari prinsip dasar Islam yang insyaallah kitab yang mulia ini yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah wa ta'ala wa mata'ahu bisihhati wal afiyati amin. Kita bersyukur kepada Allah ya, kembali diberikan kesempatan melanjutkan pembahasan kita yang insyaallah sudah sampai kepada bab tentang rukun la ilaha illallah, yaitu di halaman 68 insyaallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa meneguhkan nilai-nilai ketauhidan dalam diri kita ini adalah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Karena ini fondasi dari kebaikan untuk dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Kita tidak akan mampu melalui jalan kehidupan kita di surga di dunia ini kecuali dengan jalan tauhid. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada keselamatan hidup kita di akhirat ketika kita tidak menapaki jalan tauhid dalam hidup kita di dunia. Tauhid ini adalah perkara yang sangat penting, satu ikatan yang mengikat hati seorang hamba Allah di atas muka bumi ini dengan Allah Jalla fi'ula di atas arsy. Itulah disebut dengan al-aqidah. Al-aqidah itu artinya ikatan yang mengikat hati seorang muslim sebagai hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Ikatan ini tidak boleh putus. Ikatan ini harus menjadi tali yang kokoh. Al-urwatul wusqa lan fisama laha, yaitu tali yang kuat yang mengikat hingga akhir hayat kita. Jangan sampai akidah dan keimanan ini lepas dari hidup kita. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, jangan sampai lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk itu nilai-nilai ketauhidan itu harus senantiasa dijaga oleh kita. Dan cara menjaga nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan yang ada pada diri kita itu harus memahami betul ilmunya.
tentang tauhid. Dimulai dari memahami rukun. Setelah kita memahami ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada syahadat yang pertama, ya, kalimat la ilaha illallah ini harus kita ilmui dengan sebenar-benarnya ilmu. Lalu dengan ilmu itu kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat tauhid tersebut. Nah, ilmu daripada la ilaha illallah itu tercetus pada rukun dan syarat. Tercetus pada rukun dan syarat. Orang tidak akan bisa dianggap mampu memahami dan melakukan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah kalau tidak akan pernah atau tidak pernah mempelajari apa itu rukun la ilaha illallah dan apa itu syarat la ilaha illallah. Meskipun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sejuta kali, ya, ratusan ribuan bahkan jutaan kali kita ucapkan, karena kalimat la ilaha illallah itu punya konsekuensi yang sangat besar, sehingga orang di luar Islam itu tidak akan berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak akan berani mereka mengatakan itu. Tidak akan berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun hanya mengucapkan, karena mereka tahu bahwa setelah pengucapan itu ada konsekuensi yang logis maupun yang syar'i yang harus diwujudkan oleh seorang muslim. Kita dapati banyak seorang muslim yang fasih mengucapkan la ilaha illallah. Kita dapati banyak seorang muslim yang menjadikan la ilaha illallah sebagai kalimat dzikr, kalimat zikir, wirid harian, ya, wirid harian, bahkan disebut dengan hizib ini dan yang lain. Sebagaimana kita dapati banyak dijelaskan dalam, ya, atau diucapkan dalam majlis zikir yang ada. Banyak juga kelompok-kelompok sufi dan tasawuf tidak segan-segan mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi dalam satu waktu karena tidak paham ilmunya, tidak paham rukun dan syaratnya, itu hanya sekedar ucapan dalam lisan, tapi kemudian hatinya kosong dari itu. Atau paling tidak dia menyelisihi apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka harus diketahui apa sih sebenarnya la ilaha illallah itu, bagaimana rukun la ilaha illallah tersebut, dan bagaimana seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul menghunjam di dalam jiwanya sehingga tidak akan terlepas hingga akhir hayatnya. Nah, dari sinilah pentingnya kita memahami rukun la ilaha illallah, sehingga bukan, ya, gerakan kepala kita ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah mengucapkan la ilaha illallah, bukan sebatas itu. Bukan tangan kita yang kemudian memegang tasbih mengucapkan la ilaha illallah, ya, memegang sibha, ya, alat untuk bertasbih. Bukan banyak-banyakan kalimat ini diucapkan, karena kalimat ini bukan hanya
untaian kata yang mesti diucapkan oleh lisan, tapi harus betul-betul ada pembenaran dalam hati dan juga ada persaksian melalui makna la ilaha illallah itu oleh anggota badan kita. Nah, disinilah kita mesti memahami tentang ilmu la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Fadilatul Ustaz dalam buku ini, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Dua rukun itu adalah apa? Rukun itu apa? Sesuatu yang harus ada pada sesuatu itu. Yang kalau rukun ini tidak ada atau tidak dimiliki, maka batal. Maka batal. Dua rukun ini adalah sesuatu yang mesti ada pada kalimat la ilaha illallah, yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama disebut dengan an-nafyu, yang artinya mengingkari atau meniadakan. Ditandai dengan kalimat la ilaha. Ada kalimat la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya. La ilaha. Artinya kita mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingkari keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, animisme, dinamisme gitu ya, atau Zoroaster, ataupun Tuhan cahaya, Tuhan gelap, ya, ilahul nur, ilahul dhalam, kalau dalam bahasa aliran-aliran agama, mengingkari dewa ini, dewi itu, dewa ini, dewa itu, gitu ya, sang ini, sang itu, dan yang lain-lain. Kita mengingkari semua yang disembah selain Allah. Itu makna la ilaha. Artinya bahwa selain Allah itu batil. Apa saja yang disembah selain Allah, maka itu batil. Tidak benar. Itu makna la ilaha. Artinya an-nafyu itu bagian daripada rukun yang pertama yang harus dipahami oleh kita. Ya, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua rukunnya adalah al-isbat. Al-isbat artinya menetapkan, yaitu kalimat illallah. Jadi kalau la ilaha itu nafyu, diawali dengan tidak ada, gitu, mengingkari. Kemudian illa, kecuali, itu namanya menetapkan. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan dalil yang menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Jalla fi'ala berfirman, faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang kufur kepada tauhid, mengingkari tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh yang tidak akan pernah terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Apa makna yang menjelaskan tentang an-nafyu wal isbat? Yaitu pada kalimat faman yakfur bit-taghut, itu satu. Yang kedua wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, itu kalimat yang kedua. Itu an-nafyu wal isbat. Kalimat faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari taghut? Taghut itu sesembahan selain Allah. Ya. Kullu ma yu'bad siwa Allah fahuwa taghut. Setiap yang disembah dari selain Allah itu namanya apa? Taghut. Nah, dalam membahas tentang sesuatu yang disembah itu, mungkin orang-orang dahulu kalimat disembah itu ya, dia beribadah menghadap ke berhala gitu ya. Dia beribadah menghadap ke berhala, ke patung dan lain-lain. Tidak ada yang dicintai kecuali berhala tersebut. Tidak ada yang ditakuti kecuali berhala dan patung tersebut. Ya. Tidak ada yang dirindukan kecuali berhala dan patung tersebut. Al-mahbub yang dicintai, al-marhub yang ditakuti, itu hanya berhala dan patung tersebut. Dalam perjalanannya ternyata banyak seorang muslim itu yang cintanya kepada selain Allah, padahal dia muslim, itu sangatlah berat. Seperti kepada apa? Cintanya kepada harta benda, cintanya kepada istri dan anak, cintanya kepada jabatan. Semua itu bisa menjadi tauhid bagi kita kalau kita tidak mampu menempatkan cinta kita, rasa takut kita, ya, itu akan membahayakan, sampai akan mengikis habis keimanan yang ada pada diri kita. Maka pada ayat ini kalimat wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini sebagai isbat, sebagai bentuk kalimat menetapkan bahwa hanyalah kepada Allah kita beriman, hanyalah kepada Allah kita beribadah, hanyalah kepada Allah yang kita ikuti, kita taati, kita cintai dengan sebenar-benarnya kecintaan. Dalil yang kedua, dalam surah An-Nahl ayat 36 yang sering kita bahas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat. An i'budullah, agar beriman mereka menyembah hanya kepada Allah saja, wajtanibu at-taghut, dan menjauhi taghut. Jadi ini juga isbat wa nafi. Jadi ini memulakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah memulakan Allah. Tidaklah kita dikatakan orang yang menetapi sebuah nilai-nilai ketauhidan, makna tauhid, kecuali dua hal ini harus selalu ada. Menegakkan tauhid sekaligus meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau misal kita mengucapkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam prakteknya, amaliyahnya kita masih melakukan kesyirikan, berarti itu belum namanya bertauhid. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dalam satu waktu dia menyembah kuburan. Ya, ini namanya belum ya menegakkan ketauhidan. Karena ketauhidan itu menegakkan ya, nilai-nilai keimanan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan berbagai macam
sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang tauhid, ya, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa tauhid itu secara umum kullu ma siwallah, kullu ma yu'bad siwallah, bahwa selain apa yang disembah dari selain Allah, segala yang disembah selain Allah itu tauhid. Dan kalau orang menyembah selain Allah, jatuhlah dia kepada, kalau dia masih mengakui menjadi seorang muslim, jatuh kepada kesyirikan yang besar. Maka di sini kita dijelaskan pada poin berikutnya kesyirikan dan bahayanya. Jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Kalau dia beribadah kepada selain Allah totalitas, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia murtad, dia jatuh kepada kekufuran. Tapi kalau dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat yang dia lakukan untuk Allah dan untuk manusia, berdoa yang dia untuk Allah tapi juga berdoa juga kepada manusia, kepada dewa ini, dia meminta pertolongan kepada Allah dan dia juga meminta pertolongan kepada manusia pada perkara yang hanya Allah saja yang mampu untuk mewujudkan, jatuhlah dia pada apa? Kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali di sini di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Pertama, meminta suatu maslahat, ya, jalbul masalih, dan dijauhkan dari mudarat, yaitu daf'ul, ya, atau daf'ul mafsadah, madarat, kepada kuburan Nabi, ya, kuburan para habaib, kuburan kepada para wali, para kiai dan lainnya. Yang tentunya kita cinta kepada para nabi, kita cinta kepada para habaib, kita cinta kepada aulia Allah, para wali-wali Allah, kita cinta kepada para kiai, para ulama, karena mencintai mereka juga bagian daripada apa? Konsekuensi kita, keimanan kita. Akan tetapi mendudukkan kecintaan kita kepada mereka jangan sampai jatuh kemudian kepada kesyirikan. Bahwa para nabi kalau sudah wafat, ya, maka yang kita ikuti adalah syariatnya yang berlaku di dunia, ya, dengan wahyu-wahyu yang masih ada seperti Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap ikuti. Bukan kita datang ke kuburannya lalu kemudian kita minta, duhai nabi ini, nabi itu, saya punya hajat ini, hajat itu dan yang lain. Tidak demikian. Ketika para nabi masih hidup, ya kita bertawassul kepada para nabi, bertawassul kepada para nabi. Ketika para ulama, para habaib, para aulia Allah, para kiai, mereka masih hidup di hadapan kita, kita datang ke rumahnya meminta didoakan olehnya, itu boleh. Itu masyru', disyariatkan. Betapa banyak para sahabat datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, ausini, nasihati aku. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku, wasiatkan aku. Ketika Nabi masih hidup, banyak orang yang bertawassul dengan sisa-sisa air wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membolehkan. Tapi ketika beliau sudah wafat, para nabi sudah wafat, para habaib yang kita cintai sudah wafat, ya, para wali, para kiai dan yang lainnya, maka apa? Kita kunjungi kuburannya itu sebagai bagian daripada syariat ziarah kubur. Yang kedua, mengucapkan salam kepada mereka.
Yang ketiga kita apa? Agar kita itu ingat pada kematian. Agar kita ingat pada kematian, bukan meminta kepada yang sudah di dalam kubur. Kita cinta kepada habaib, kepada para wali, kepada para kiai, ambil ilmu beliau-beliau yang sudah ditinggalkan dalam bentuk kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh mereka. Kita cinta kepada para ulama Indonesia terdahulu, para ahli hadis, baik yang dari Padang, dari Madura, dari mana saja, itu banyak tuh, dari Banjar gitu ya. Itu yang mereka berguru di kota suci Mekah kepada para ulama Mekah. Bahkan kemudian mereka setelahnya menjadi ulama di sana, banyak menuliskan kitab-kitab. Nah, itu kitab-kitab itulah yang dikaji oleh kita. Ambil kitabnya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani At-Tanari rahimahullah ta'ala. Ya, kita ambil kitabnya, kita pelajari. Itu namanya bentuk kecintaan kita kepada para ulama. Yang benar tetap milik Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, setiap apa yang disampaikan oleh manusia itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan manusia boleh diterima, boleh ditolak, kecuali perkataan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap kita, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingin selamat dunianya, ingin selamat akhiratnya. Ziarah kubur disyariatkan, hanya kaifiat tata caranya harus sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Bertawassul disyariatkan, tapi bagaimana tawassul yang dibenarkan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mahabbatul awliya, kecintaan kita kepada para wali. Mahabbatul ulama, kecintaan kita kepada para ulama, disyariatkan. Dan mendoakan kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan keluarganya yang masih ada anak turunannya. Kita cintai mereka dengan kecintaan yang layak bagi mereka. Terkadang masih banyak di sini orang bernazar dan menyembelih hewan untuk mereka, untuk kuburan fulan. Ya, kita dapati banyak di pojokan kuburan ini ada sesajen ini, ada sesajen itu, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa jatuh kepada kemudharatan, jatuh kepada kesyirikan. Yang bahaya bagi orang-orang yang awam yang ikut-ikutan, akhirnya apa? Meyakini bahwa kalau sesajennya itu dilihat lagi besoknya habis. Ya, misalkan dibawain rendang 1 kilo di sesajennya, nah, gitu ya. Ayam bekakak itu masya Allah, ya. Kemudian apa itu ya? Pokoknya makanan-makanan yang enak, kue-kue yang enak, kita taruh di sudut kuburan. Besoknya habis. Wah, senang sekali. Dia mengatakan apa? Ahli kubur sudah memakannya. Ya, padahal itu apa? Orang yang lagi lewat, anak-anak yang lagi lewat, kelaparan lihat ayam begitu, langsung dimakan. Ya, itulah kadang-kadang kita itu terjebak kepada perkara-perkara seperti itu. Kira-kira sesajen dimakan oleh orang sedang kelaparan, kalau tidak makan dia akan kelaparan terus, boleh enggak? Ya, sesajen kan gitu. Ya boleh saja. Mungkin juga ada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, ini kita nggak boleh bernazar, itu hanya untuk Allah. Menyembelih hewan, baik hewan kurban, hewan al-hadyu, hewan gedang, ya, atau hewan makanan biasa begitu ya, makanan walimahan atau makanan kita hanya pengen makan ayam, makan sapi atau makan daging apa yang disembelih.
Itu boleh-boleh saja. Jangan ditujukan kepada selain Allah. Harus dilihatkan bismillah. Yang masih banyak dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan yang sepertinya. Bahkan ada yang sampai meminta perlindungan kepada jin. Datang kepada dukun, pawang hujanlah dipanggil. Sudah jelas-jelas hujan tetap turun. Kok datang ke pawang hujan untuk tidak turun hujan? Kan ini jadi masalah. Nah, paranormal sekarang juga banyak dengan nama-nama yang lain sekarang ya. Maka kita tidak perlu heran dengan berganti nama. Ya. Tidak perlu kita merasa ini mah bukan dukun Ustaz, karena namanya saja bukan paranormal Ustaz, namanya udah ganti nih. Berganti nama itu silakan saja. Tapi kalau konsekuensinya tetap dia mengakui ya, ada yang lebih alim atau dia mengetahui perkara-perkara yang gaib, ini bisa paranormal. Tukang sihir yang kaum ibu biasanya suka datang ke ya tukang pasang susuk, dia tampil cantik, muda, ya, pebisnis datang tukang susuk biar apa? Laku bisnisnya. Allahu Akbar, ini harus ditinggalkan, harus ditinggalkan. Dan sebagian kita kadang-kadang mendatangkan bantuan jin. Kita baru buka toko, kok tokonya nggak laku-laku gitu ya. Akhirnya apa? Kita datang ke orang pintar lalu dibawain jin di situ. Nah, ini syirik. Bahwa Ar-Razzaq Allah yang Maha memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu yang bisa dipelajari oleh kita, itu yang dimuliakan Allah. Seperti ilmu marketing. Ya. Ilmu marketing kan boleh dipelajari oleh kita. Ya bisa saja. Kenapa Ustaz? Karena dagangan saya nggak laku-laku. Iya, itu tempat tinggalnya. Jualannya itu di pojokan, di dalam. Lalu kemudian tidak ada pengumuman apa-apa. Gimana orang mau datang? Tinggalnya di depan, rukonya di depan, tapi juga orang itu mau datang ke situ parkirannya sempit, ya kan? Sehingga susah orang mau turun misalnya. Sudah begitu nggak pakai online, sekarang zaman online. Ini kan marketing saja. Meskipun secara maknawinya tetap dagangan apapun yang melakukan gitu ya, memberikan laku ya, atau menjadi laku barang dagangan kita itu Allah adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak perlu bantuan jin. Kasihan itu orang Indonesia yang kuliah di bisnis manajemen gitu ya, sampai tinggi-tinggi, kalau pas lagi dagang kita minta bantuannya sama jin yang nggak sekolah. Ya kan kasihan. Sampai ke manajer bisnis di Australia, di Jepang, di mana-mana kuliah biaya mahal, gitu ya. Ternyata pas mau dagangan kita datangnya ke ya, dukun jin yang bawa jin, kan kasihan. Sudah syirik, ya, ditertawakan lagi sama jinnya. Itu jinnya ketawa. Setelah kita datang itu jinnya ketawa. Betapa bodohnya manusia. Maka betul Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan manusia itu jahul. Ya, manusia itu zaluman jahulan. Zalum banyak berbuat zalim, minimal pada diri sendiri. Yang kedua jahul, dia bodoh. Ketiga apa? Tidak menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang bermanfaat dalam hidup. Yang ketiga yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hingga jatuh kepada bentuk-bentuk kesyirikan adalah mempercayai jimat. Ya, tongkat, keris, tangkal, susuk, kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan lain-lain.
Kalau kita tahu bahwa keris itu juga bisa jadi alat sebagaimana pisau, keris itu sebagaimana pistol, sebagaimana apa, bisa untuk perang, bisa untuk ini gitu ya. Maka keris sekarang mestinya tidak menjadi barang yang ditakuti. Ya. Cuman permasalahannya karena selama ini banyak orang yang menyalahgunakan ya tongkatnya, padahal pakai tongkat itu sunnah juga. Jadi pakai tongkat itu bukan karena usianya sudah tua. Oh, si fulan kenapa pakai tongkat? Oh, ternyata usianya sudah 60 tahun. Masih muda pun kalau mau pakai tongkat kemana-mana boleh. Ya, tongkat juga bisa dijadikan senjata. Ketika ada orang mau memukul kita, habis pakai tongkat kan selesai. Ya. Ketika mau khutbah, yang khutbahnya usianya masih muda, pakai tongkat, sunnah juga. Diperbolehkan. Tapi karena selama ini orang kalau pakai tongkat itu dijadikan, wah itu di tongkatnya ada jinnya, di kerisnya ada jinnya gitu ya, sehingga itu jadi barang yang ditakuti. Padahal itu hal yang biasa. Ketika mempercayai bahwa jimat, tongkat, keris, nakal dan yang lainnya bisa mendatangkan maslahat dan menghilangkan madharat, maka itulah jatuh kepada kesyirikan. Itu kita harus hati-hati di situ. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah, cantik itu bisa kalau datang ke salon kecantikan, gak usah pakai susu. Ya, kata orang ya. Nanti matinya susah. Sebenarnya nggak ada urusannya, malaikat maut bodoh amat dengan susu, ya kan? Oh Ustaz, ya susah Ustaz, mau meninggal Ustaz, Allah sakaratul mautnya susah, apakah ada susunya? Malaikat maut nggak pernah nanya susu, nggak pernah, ya kan? Aina ma yudrikumul maut, gitu. Aina ma takunu yudrikumul maut, walaupun fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, sampai kita berada di balik-balik tembok, itu tetap malaikat maut itu akan mampu datang dan mencabut nyawa kita. Ya, jadi bukan karena itu, bukan karena jimat dan yang lain. Ya, kalau kita ingin tampil cantik, tampil muda, sekarang kan banyak. Datang ke salon, ya, tempat-tempat yang secara aspek medisnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Selama tidak merubah apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mempercayai dan menggunakan jambi-jambi, pelet, guna-guna dan lainnya. Ini orang yang tidak percaya diri, bahwa dirinya gagah, dirinya cantik, sehingga perlu komat kamit mulut gitu. Kalau dulu orang ya ingin disukai oleh lawan jenisnya pakai pelet atau jambi-jambi. Jadi kejauhan dia mulutnya udah komat kamit gitu, lalu ditiupkan ke sana gitu kan. Itu kemudian orang bisa ngikut kita. Ya itu sebenarnya jin yang narik-narik. Ya. Mungkin orang sekarang nih, anak muda sekarang itu kan sudah nggak pakai kayak gitu-gitu. Sudah lebih percaya diri. Kamu suka nggak sama saya? Kalau nggak suka ya sudah, assalamualaikum, tinggal. Ya kan begitu. Dengan istilah nembak, sekarang ya, dengan anak muda nih, gitu. Langsung nonton depan. Saya suka sama kamu. Kamu suka nggak sama saya? Enggak. Ya sudah, assalamualaikum, selesai. Tinggal. Kalau dulu kita kan surat-suratannya lama. Ya itu ya. Hari ini datang kantor pos nulis surat kok balasnya lama, apa gitu. Kalau sekarang dalam hitungan detik. Kenalan WhatsApp, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kamu ini ya gitu.
saya suka sama kamu. Kamu suka nggak sama saya? Enggak. Ya udah, assalamualaikum. Selesai. Ya, nggak perlu pakai pelet, guna-guna, jabi-jabi dan macam-macamnya. Tapi ini kadang-kadang sekarang ini digunakan untuk naik jabatan, agar atasannya itu sayang dengan kita sebagai bawahan, agar kita ini cepat naik jabatannya, agar kita ini begini dan begini. Nah, ini yang kemudian jin itu merasa dibutuhkan oleh manusia. Bahwa di sini ada kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin, bahwa ada di antara kita manusia yang meminta-minta kepada jin. Kaum laki-laki dari manusia meminta dari kaum laki-laki kepada jin. Ya, laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka tidak akan sampai kepada apa yang diinginkan kecuali semakin jauh. Karena jin itu yang digunakan oleh dukun itu jujurnya cuma sekali, bohongnya sampai 100 kali. Ini yang harus diingat oleh kita. Ya, jin itu sidquhu wahid wa kidhuhu mi'ah. Jujurnya itu cukup sekali, bohongnya sampai 100 kali. Jadi bagaimana kemudian manusia harus percaya kepada jin? Nah, kata beliau di sini, syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelaku syirik mati di atas kesyirikan dan tidak mau bertaubat. Bahwa orang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, paling zalim di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna syirka la dzulmun 'adzim. Dalam surah Luqman ayat 13, sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya. Artinya karena kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia mengampuni dosa, Dia mengampuni apa dari dosa yang selain dari syirik. Barang siapa yang Dia kehendaki, bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Syirik ini dosa yang paling besar. Bahkan dijelaskan dalam hadis, syirik itu adalah yang pertama dari 7 perkara yang membinasakan manusia dari hidupnya. Karena Rasul menjelaskan tentang ada as-sab'ul mubiqat. Sab'ul mubiqat, yaitu 7 perkara yang bisa membinasakan manusia dalam hidupnya. Asyirku billah nomor 1, yaitu syirik kita kepada Allah. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa dari orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa tidak mengampuni? Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari syiriknya. Dijelaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat 116-nya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Dia, dosa syirik kepada Dia, itu Allah Jalla wa'ala. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauh. Jadi syirik itu adalah kesesatan yang sangat jauh, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Itulah syirik.
dari orang yang berbuat syirik. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam kesyirikannya dan tidak mau bertobat. Allah tidak mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, maka dia akan selamanya berada di neraka. Di dunianya orang berbuat syirik tidak mengalami ketenangan dalam hidup. Coba kita lihat orang yang melakukan kesyirikan itu nggak tenang. Sampai dia misalkan, dia mengeluarkan uangnya sampai 6 juta. Dia datang mendaftarkan diri untuk mengunjungi tempat-tempat yang keramat. Di sini gitu ya. Ketika dia pulang, itu sampai perjalanan bisa nyampe 1 pekan ya. Ketika pulang, hatinya juga nggak tenang dia. Dia sudah mencatat dari awal, di keramat kuburan ini saya minta ini, keramat yang kedua saya minta ini, keramat ketiga minta ini, sampai 9 sampai 10 permintaan. Pas pulang, uang 6 juta sudah tidak bisa kembali, tapi kemudian apa yang dia minta tidak didapatkan, hatinya pun tetap gelisah. Itu terjadi. Beda ibu ketika kita mengeluarkan dana untuk biaya untuk umroh maupun haji. Ya. Ada kepuasan batin yang luar biasa. Ada kerinduan yang mendalam untuk tetap sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ada kerinduan kepada tempat-tempat yang diisyaratkan oleh Rasul SAW untuk kita kunjungi selama dalam perjalanan umrah dan haji. Ini sangat berbeda dengan kunjungan kita ke tempat-tempat yang dikeramatkan misalnya. Maka hati-hati ya. Ketika kita akan melakukan sesuatu ini harus hati-hati. Sekali lagi, ziarah kubur disyariatkan, tapi pasang niat baik-baik. Ya, jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berbuat syirik, apalagi kalau dia tidak bertobat kepada Allah ketika dia wafat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Jalan dari kebangkitannya saja sudah berbeda. Ingat ya, jalan ketika dibangkitkan dari dalam kuburnya saja, orang kafir dengan orang muslim itu sudah berbeda. Orang syirik yang dia melakukan kesyirikan lalu kemudian dia tidak bertobat sebelum wafatnya, itu sudah masuk golongannya sudah berbeda. Berbeda dengan seorang muslim yang masih berbuat maksiat ketika meninggalnya, tapi maksiat selain syirik, dan dia tidak atau belum bertobat dari dosa besarnya, tapi bukan syirik, ini masih masuk dalam golongan kaum muslimin. Ya, jalannya juga masih jalan orang-orang kaum muslimin, meskipun dia banyak dosanya. Inilah bahaya syirik. Bahkan orang berbuat syirik diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan atau mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Nah, ini bahaya sekali. Diharapkan oleh Allah kita masuk surga kalau kita menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Tempat tinggal kita sudah disiapkan di neraka, wal'iyadzubillah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Amin. Dan yang ketiga, kita tidak akan mendapatkan pertolongan apapun karena kita telah
berbuat zalim sezalim-zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat zalim kepada manusia saja minta maafnya susah. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh itu juga zalim kepada Allah. Berzina juga zalim. Mabuk itu juga zalim. Tapi zalim yang paling zalim itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat syirik akan terhapus pahala amal-amal kebajikan yang pernah dilakukannya. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Gugur semua amal-amal kita. Lain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan gugur amal-amal kalian. Itu akan menjadi orang yang paling bangkrut. Ya, ketika dia kufur, ketika dia syirik, maka itu orang yang paling bangkrut. Kemudian kita akan masuk dalam syahadat kita kepada Muhammad Rasulullah. Tadi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sekarang akan masuk di wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun syarat la ilaha illallah kita sudah bahas sebelumnya. Ada berapa itu syaratnya? Ada 7 ya. Ada 7 kemarin sudah kita bahas. Ada al-ilmu, ada al-yaqin, ada al-ikhlas, ada al-mahabbah gitu. Itu sudah kita bahas. Kita akan masuk kepada pemahaman makna Muhammadur Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang apa yang mesti kita lakukan dari konsekuensi kita bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi kita bersyahadat kepada Allah dua. Meniadakan sesembahan selain Allah, yang kedua menetapkan hanya Allah saja yang diibadahi dengan sebenar-benarnya. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah harus memenuhi kepada 4 hal. Ya, harus memenuhi kepada 4 hal. Sebelum masuk kepada 4 poin itu, pertama, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama nabi kita adalah Muhammad atau Ahmad, ya, atau namanya Al-Hashir, ya, Al-Hashir atau Al-Aqib, kunyahnya Abul Qasim, Abul Qasim. Di majelis ini saya mengajak kepada para jamaah untuk mengenali nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasabnya. Itu bisa kita dapati nasabnya itu dari kitab-kitab sirah. Dari situlah kemudian kita bisa mengetahui secara jelas tentang siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita telusuri sejarah nasab atau nasab dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu garis keturunannya dari Ismail alaihi salam. Ya. Ismail itu putra dari Nabi Ibrahim, dari istri beliau yang bernama Hajar. Yang membangun kota Mekah atau kota Makkah Al-Mukarramah. Kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bahkan kalau kita telusuri terus sampai ke atas, ya itu jalurnya semuanya kita ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi setelah sampai di nasab Nabi Ibrahim punya putra juga dari Sarah,
yang bernama siapa? Ishak. Yang bernama Ishak. Jadi Nabi Ibrahim dari Hajar memiliki putra nama Ismail, dari Sarah namanya apa? Ishak. Dari jalur Ishak, ya, ini punya anak Nabi Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nanti ada Ayub, ada Syuaib, ada Harun, ada Ilyas, ada Zulkifli, ada Sulaiman, ada Daud, ada Zakaria, ada Yahya gitu ya. Sampai nanti ada Isa, stop sampai di situ. Ya, sampai Isa alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, justru bukan dari jalur Ishak, tapi dari jalur Ismail. Dan sebenarnya itu sudah ada di dalam kitab Taurat, sudah ada di dalam kitab Injil, tapi ilmu tentang nasab Nabi Muhammad ini disembunyikan oleh Bani Israel. Ini jahatnya Bani Israel itu gitu ya. Saya tidak mengatakan Israelnya, tapi Bani Israel. Karena Israel itu adalah laqab, gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub itu laqabnya, gelarnya itu Israel, hamba Allah yang baik, itu Israel. Artinya hamba Allah yang baik. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Tapi Banihi, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, selain dari yang nabi-nabi itu, mereka banyak berbuat jahat. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran mengingatkan kepada mereka, ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kan gitu. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu Allah ingatkan, ya Bani Israel, ya Bani Israel, terus diingat. Wahai anak keturunan dari Israel, ingatlah akan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah unggulkan kalian dari yang lainnya. Keunggulannya apa mereka? Banyak dari keturunan Ishak Yakub ini menjadi nabi sampai akhir zaman. Tapi ketika mendekati akhir zaman ternyata terputus jalur kenabian itu, karena Allah utus Nabi Muhammad justru dari jalur Ismail. Tampaklah kebencian dari mereka. Padahal kebencian mereka kepada Rasulullah itu tidak memiliki dasar, karena ada di dalam kitab Taurat, ada di dalam kitab Injil, tapi mereka sembunyikan itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka setelah jelas, ya, berita itu ada di dalam kitab mereka. Mimba lima bayyanahu lin-nasi fil kitab. Mereka sembunyikan, yaktumun. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ya, bagi mereka laknatullahi, ya, wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah melaknat mereka, malaikat melaknat mereka, dan manusia melaknat mereka. Bani Israel yang menyembunyikan ilmu. Yang pertama tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mereka merubah ayat dari Bani Israel ini. Dari sinilah kemudian kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib mengenal nasab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan hidupnya. Wajib kita kenali, baca sirahnya. Saya katakan baca sirah, kitab sirahnya Rasul itu wajib hukumnya bagi kita kaum muslimin. Kalau kita mau memahami betul kalimat firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mau mengamalkan satu ayat ini, ibu yang dimuliakan Allah, maka wajib bagi kita membaca buku sirah Nabi. Ya, dan banyak buku sirah Nabi dari para ulama terdahulu sampai sekarang, banyak.
Kita dapat misalkan sirah Rasulullah, sirah Nabi Ibnu Hisham misalkan, atau sirah Nabi dari orang-orang yang datang belakangan, itu kan banyak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga punya kitab namanya Mukhtasar Siratul Rasul, ringkasan sirah perjalanan hidup Nabi. Namanya Mukhtasar Siratul Rasul. Orang datang belakangan menulis sirah lagi, ya, itu dengan judul Muhammad Rasulullah, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ya, Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, 1 jilid. Itu juara 1 penulis sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma 1 jilid. Perjalanan hidup Nabi kita Muhammad. Ustadz yang luar biasa karyanya, tulisannya saat ini menulis buku Al-Ustadz Firanda. Kalau nggak salah sudah sampai 4 jilid atau 5 jilid. Buku Sirah Nabi. Ya, itu sudah nulis buku tentang Sirah Nabi. Ya, 1 jilidnya itu mungkin bisa 300 sampai 400 halaman. Itu luar biasa. Ya. Ustadznya masih muda, karyanya sudah luar biasa. Apa tujuannya menulis sirah ini? Ya, sebagai konsekuensi kita menjelaskan kepada umat bahwa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian daripada konsekuensi kita bersyahadat kepada Rasulullah. Nah, kalau kita yang belum bisa menulis, ya kan paling tidak kita membacanya. Jangan sampai ditanya siapa yang tahu teman mudanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, teman mainnya Rasul. Kan kalau kita ditanya sekarang kenalan, kamu punya teman main enggak? Ya, waktu masih mudanya. Ditanya temannya Rasul siapa? Kan jawabnya gampang sebenarnya, Abu Bakar kan gitu, Umar, Utsman, gitu ya. Lalu kemudian ditanya, kamu tahu nggak tetangga rumahnya Rasul itu siapa? Kan jawabannya nggak tahu, Ustaz. Kenapa nggak tahu? Tetangganya Rasul ya Abu Bakar, Umar, kan gitu. Tetangga. Nah, kita tahu hal itu dari sejarah yang kita baca. Buku sejarah itu penting. Yang kalau kita baca, di samping kita secara ilmu kita bertambah tentang bagaimana tentang kehidupan Rasul, yang kedua juga bisa menambahkan semangat kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku perjalanan hidup Nabi, di sana ada bab tentang dagangnya Rasul bersama pamannya, gitu ya. Bagaimana Rasul pembelaan berakhlak mulia kepada orang-orang jahiliyah pada masa itu. Bagaimana Rasul ketika dia hidup selama 15 tahun dalam pernikahan bersama Khadijah di Mekah misalnya, atau 25 tahun ya semasa hidupnya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 13 tahun misalkan di Madinah ikut peperangan, ya Rasul mengikuti peperangan yang ada, jihad fisabilillah. Itu adalah sebuah kehidupan yang sangat indah. Ya, kalau kita baca sirah itu akan nampak sekali dalam hidup kita ini muncul roh jihad kita, semangat juang kita membela agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau sekedar kita hanya datang ke majelis ilmu, thalaqul ilmi, ini baru untuk kita. Tapi kalau kita sudah apa? Sudah ikut mengajak orang lain untuk hadir di majelis ilmu, ya aktivitas kita adalah juga mengajak orang untuk apa? Berislam dengan baik. Itu bagian daripada dakwah, bagian daripada roh jihad kita, yaitu membangun kecintaan dan pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak ada 4 makna daripada syahadat kita kepada Rasul, dan ini menjadi konsekuensi kita bersyahadat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Jadi yang pertama ini mentaati apa yang beliau perintahkan. Ini konsekuensi logis dan juga konsekuensi daripada syariat yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk bersyahadat kepada Rasul, yaitu taat kepada apa yang beliau perintahkan.
mentaati apa yang beliau perintahkan, banyak sekali perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Di mana kunci keberhasilan kita ketika kita taat kepada Rasul, surah An-Nisa ayat 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, maka surga itu jaminannya untuk kita. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Kata Rasul, suruh kita berwudu dengan benar, ya berwudulah dengan benar. Tayamumlah dengan benar, bertoharahlah dengan benar, sholatlah dengan benar, puasalah dengan benar, umrohlah dengan benar, hajilah dengan benar. Ikuti perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada untuk kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ikuti perintah Rasul. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita dengan benar? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk lisan kita ini banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka lakukan zikir kita. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tilawah Al-Quran, maka itulah yang dilakukan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, lakukan itu. Rasul SAW memerintahkan kepada kita untuk ketaatan kepada ulil amri, lakukan itu oleh kita. Perintah Rasul ditaati oleh kita. Itu konsekuensi kita bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, dari mana Ustaz kita tahu? Ambil sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan ya amaliyah yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak dari perintah-perintah Rasul kepada kita itu ada yang memiliki hukum wajib, ada yang memiliki hukum sunnah, ada yang memiliki hukum mubah. Yang wajib tentunya harus kita lakukan, karena itu perintah yang wajib. Yang sunnah itu harus dilatih kita untuk melakukannya. Yang mubah boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi perintah Rasulullah SAW pun ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ustaz, perintah Rasulullah yang wajib itu apa Ustaz? Mengikuti sunnah Rasul, itu wajib. Karena Rasul mengatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku wa sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan ikuti sunnah sahabat-sahabatku. Ya. Itu wajib. Ya, itu wajib. Mengikuti sunnah Rasul yang hukumnya wajib. Mengikuti sunnah Rasul yang hukumnya sunnah, misalkan ya, melakukan amalan ibadah, sholat ya rawatib 12 rakaat ya, siang hari dan malam hari, sholat malam gitu ya, itu kan puasa. Mengikuti perintah Rasul untuk sholat wajib 5 waktu, ya, puasa Ramadan, karena Rasul mewajibkan juga. Umrah dan haji 1 kali seumur hidup. Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah melihat Ka'bah secara langsung. Ya, kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan, lakukan. Itu perintah yang wajib. Yang sunnahnya banyak, ya, sunnahnya banyak. Yang mubah juga banyak diperintahkan oleh Rasul. Ya, mubah seperti ta'awun,
tolong menolong sesama kita. Ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah. Yang kedua konsekuensinya adalah apa? Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ini konsekuensi dari kita bersyahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apa-apa saja yang beliau sampaikan. Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau. Yang dikabarkan beliau itu satu, apa yang telah terjadi sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi. Apa yang pernah terjadi, Rasulullah mengkabarkan. Seperti Rasulullah mengkabarkan tentang para nabi, berkisah tentang para nabi dan para rasul. Kejadiannya kaum Lut seperti apa, kejadiannya Nabi Nuh seperti apa, kejadiannya Nabi Ibrahim seperti apa, nabi-nabi yang lainnya itu dijelaskan. Ya. Dari Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu semua berita-berita itu dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Rasulullah masih hidup. Yang kedua, mengkabarkan apa yang terjadi pada masa Rasul ketika Rasulullah hidup bersama para sahabat. Jadi Rasulullah mengkabarkan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada masa Rasulullah itu masih hidup bersama para sahabat. Dan ini sangat banyak sekali. Ya, seperti kejadian dalam beberapa peperangan yang ada, atau berita tentang Rasulullah itu dibelah dadanya, ya, lalu kemudian Isra dan Mi'raj, ya wajib percaya. Turunnya Al-Quran, ya ini pada masa Rasul, ini wajib kita percaya. Yang ketiga, wajib kita percayai berita yang datangnya Rasul, yang datangnya dari Rasul setelah Rasulullah itu wafat. Kejadiannya setelah Rasulullah wafat, tapi Rasulullah sudah mengkabarkan terlebih dahulu. Itu dialami misalkan oleh para sahabat Rasul, bahwa itu terjadi, ya itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Berita-berita itu dari mana kita dapatnya? Dari hadis-hadis Rasul. Itu banyak. Seperti misalkan apa? Rasul mengkabarkan tentang akan datang suatu masa sepeninggalku begini. Itu berarti wajib kita percaya. Termasuk tentang tanda-tanda kiamat kecil, kiamat sedang, kiamat besar. Ini wajib kita percaya. Kalau itu beritanya dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib percaya. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitan makna wa aminu bi rasulihi dan berimanlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah apa? Mengimani dan membenarkan segala apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kalau sekarang kan orang muda, orang sudah mulai begini, itu juga dari ustaz-ustaz. Ya, dari ustaz saja terkadang mengatakan juga, iya sih itu memang dari Rasul, tapi gimana ya untuk hidup kita sekarang ini? Nah, banyak tuh, ya kan? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ya idza waqa'at dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila ada satu lalat yang masuk fi ina'i ahadikum, ya kan, yang masuk kepada air minum kalian. Ya, maka di situ apa disampaikan? Fal yaghmishu. Maka celupkan, ya kan? Lalat tersebut dicelupkan ke dalam air, lalu apa? Kemudian buang. Lalat ini dibuang. Fa inna fi ihda janahaihi da. Karena pada salah satu sayapnya itu ada racun.
ada penyakitnya. Maka inilah yang dibuang, ya. Lalatnya dibuang, air ini sudah menjadi tawar kembali. Itu berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu tidak perlu sebenarnya untuk apa? Untuk diteliti. Kalau sudah Rasulullah mengatakan seperti itu, cuman kadang-kadang, ya, kadang-kadang orang kita ini percaya setelah adanya penelitian. Padahal kadang-kadang alat untuk penelitiannya kita nggak punya, yang punya barat. Maka ilmuwan-ilmuwan barat kemudian mereka kemudian mempelajari itu, lalu apa? Memasukkan lalat ke dalam apa? Ke dalam air, lalu kemudian yang satu tetap dicelupkan dan taruh di situ, yang satu kemudian apa? Dicelupkan lalu lalatnya dibuang, diperiksa. Ternyata yang tidak dicelupkan itu racun. Yang dicelupkan lalu lalatnya dibuang itu jadi bersih kembali. Diteliti kenapa semuanya. Barulah kemudian apa? Muslim, oh saya percaya sekarang. Loh, kenapa baru percaya sekarang? Kalau kita harus percaya dari awal. Ya. Kalau kita seorang muslim harus percaya dari awal. Nggak boleh kita ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi misalkan contoh lagi ya, bahwa jenggot yang ada pada bapak-bapak ini, gitu ya, pada laki-laki dari kaum muslimin itu ada ya secara, kalau untuk ininya ya, kalau secara zahirnya itu betul-betul gak ada laki-laki yang punya jenggot itu, gak ada. Ya, saya aja kalau punya jenggot panjang sampai mimpi. Ya, pas bangun jenggot saya pendek nangis, sedih gitu ya. Itu sedih Pak. Gitu. Jadi itu karena apa? Kita ingin bahwa apa namanya itu wahyu, gitu ya. Itu wahyu. Sekarang diteliti di barat sana, diteliti. Kenapa laki-laki itu Allah tumbuhkan jenggot, pada perempuan itu tidak? Padahal manusia diciptakan dari tanah yang sama kan? Itu luar biasa penelitiannya. Kenapa alis itu enggak sepanjang rambut pada kepala? Nah, itu lagi. Susah kan kalau dikaji seperti itu kan? Ya. Coba kalau alis panjangnya kayak rambut. Ya. Itulah yang kemudian menjadi satu objek penelitian. Ya. Bukan sebagaimana orang mengatakan semakin banyak jenggot semakin bodoh. Ya, itu orang mengatakannya itu yang ajhalul jahl. Ya, manusia yang paling bodoh. Kenapa kita katakan manusia yang paling bodoh ketika mengatakan bahwa semakin jenggotnya panjang itu semakin bodoh? Itu manusia yang paling bodoh karena dia bodoh terhadap berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia jahil dalam hal ini. Sekecil apapun sunnah bagi kita seorang muslim itu sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sarankan kalau kita tidak mampu mengkaji nilai-nilai hadis itu, maka apa? Falyasmut, maka lebih baik diam. Kalau kita tidak suka, maka diam saja. Ya, diam aja. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka apa? Ngomong yang baik, apa lebih baik diam. Jangan mentang-mentang lagi punya mic, ya, lagi punya pengeras suara di depannya. Ya, sekali ngomong itu lisannya terdengar oleh jutaan manusia. Hati-hati, kita itu juga akan meninggalkan dunia ini. Jangan sampai yang diingat kita adalah keburukan dan kebenciannya dia kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun sunnah itu dalam syariat, tidak ada syariat Allah dan Rasulnya yang tidak memiliki nilai. Semuanya memiliki nilai dan harus diagungkan, harus ta'zim kepada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah manhaj dalam beragama. Ya, itulah manhaj dalam beragama.
Jadi harta misalkan, Ustaz untuk apa sih saya sudah ihram, saya sudah tawaf, saya sudah sa'i, apa hubungannya kemudian dengan rambut harus ditahallul? Ya, tahallul botak didoakan 3 kali, Allahumma arham al-muhalliqin. Baru kemudian yang mufassirin 1 kali. Kalau kita tahu bahwa mengikuti sunnah Rasul itu punya nilai yang tinggi, itu nggak perlu ditanya, nggak perlu banyak bertanya, lakukan saja. Itu lebih selamat. Itu jadi tasrifuhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Yang ketiga konsekuensinya adalah apa? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan diri dari apa yang beliau larang. Rasulullah melarang kita untuk melakukan perkara-perkara bid'ah, maka tinggalkan. Ya, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul bagimu maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi kalau Rasul Rasul melarang kita gitu ya, tinggalkan, sudah tinggalkan. Ya. Rasul melarang sesuatu dari kita, tinggalkan, maka tinggalkan. Sudah nggak perlu ada kekhawatiran, takut ini, takut itu, dan yang lainnya. Tinggalkan saja. Karena pada dasarnya kita ini akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita diri sendiri. Jangan sampai kemudian seperti iblis, di dunia ngajak-ngajak kita sesat, pas di akhirat dia berpaling dari kita. Ya. Iblis itu di dunia itu narik-narik kita, tapi ketika di akhirat, ana bariun min, saya berlepas diri dari kamu. Tapi jangan sampai ustaz-ustaz juga begitu. Di dunia ngajak-ngajak sesat, ngajak-ngajak bid'ah, tapi pas nyampe di sana kita yang mengikuti dianya berlepas diri. Makanya kita hati-hati. Hidup ini pada dasarnya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita lagi sakaratul maut juga kita harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran mengenai kita makhluk sosial, harus bermasyarakat. Iya, harus bermasyarakat. Bagaimana kuncinya? 1, bi khuluqin hasan, akhlak yang baik saja. Berakhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Udah itu saja. Kalau masalah pergaulan mah. Tapi soal agama, soal keyakinan, soal manhaj dalam beragama harus sendiri-sendiri gitu. Karena itulah yang akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan bisa berlepas diri dari kita itu. Orang akan cuek nanti di hadapan Allah tentang kita. Kita sekarang akan bertanggung jawab di hadapan Allah itu dengan amalan kita. Ya, enggak selalu kita harus mengikuti perkara orang-orang yang banyak dilakukan. Ya. Karena ternyata Al-Quran pun sudah menjelaskan tidaklah banyak, ya, kebanyakan orang mengikuti dari perkara yang banyak gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu melainkan banyak kesesatannya, ya, banyak kesesatannya. Jadi itu majlis taklim jumlahnya sedikit, konser musik jumlahnya 1 juta, berarti 1 juta lebih baik dari apa taklim yang cuma 100 orang, ya enggak gitu, ya kan? Tidak selalu yang diikuti oleh orang banyak itu benar, ya, dan tidak selalu yang mengikutnya sedikit itu salah. Ada nabi mengkabarkan kepada kita, ada seorang nabi yang hanya pengikutnya berapa? 3 orang. Ada yang 7 orang, ada yang 11 orang. Ya. Ada bahkan sama sekali tidak memiliki pengikut. Dari awal dakwah sampai akhir tidak memiliki pengikut. Hanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya as-sawadul a'zam, jumlah yang sangat besar. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan tinggalkan manhaj ini, jangan berpaling dari manhaj yang hak ini. Yang keempat, konsekuensi kita, ya, bersyahadat kepada Rasul, alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya apa yang keempat? Tegakkan sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah kita kepada Allah. Ikuti sunnah Rasul. Salat kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni
usolli. Berwudu bagaimana? Berwudu kata hadis yang dijelaskan dari Umran dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Hakada tawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah tata cara wudunya Nabi. Beginilah tata cara tayamumnya Nabi. Beginilah tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah itu dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib ittiba kepada beliau. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian, ya katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Wajib beribadah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ikhwatul iman a'azzana Allah wa iyyakum ajma'in. Inilah konsekuensi kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, konsekuensi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita paham akan ilmu ini, maka insya Allah jalan selamat sudah ada di hadapan kita. Kita tinggal istiqomah terus menjaga keistiqomahan ini agar kita berada di atas jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ustaz, kenapa kalimat tauhid sangat dibenci oleh musuh Islam? Ya karena musuh Islam tidak mau. Tauhid itu secara bahasa menyatukan, mentauhidkan, menjadikan yang banyak itu jadi satu. Ya. Maka orang-orang musuh-musuh Islam itu sangat benci kepada kaum muslimin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar Islam juga meyakini bahwa kalimat tauhid inilah yang mempersatukan kaum muslimin dan ini membahayakan kekuasaan dunianya mereka. Kalimat tauhid ini kalimat yang mampu menyatukan kaum muslimin dari segala bangsa, ya, yang ini sangat mengganggu keinginan mereka untuk menguasai dunia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, gitu ya. Sesungguhnya kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang paling bertakwa kepada orang yang dimuliakan Allah, orang yang paling bertakwa. Apa paling bertakwa? Orang yang istiqomah menegakkan kalimat tauhid. Ya, maka kalimat tauhid sangat dibenci oleh mereka karena kalau muslim bersatu, ya ini menjadi kekuatan yang sangat besar. Yang ini mengganggu mengganggu keinginan mereka yaitu untuk jaya di dunia. Ustaz, apa saja yang menghambat doa? Yang menghambat doa kita banyak. Bukan sekedar menghambat, bahkan bisa menjadi penghalang. Di antaranya adalah apa? Banyak ya kita tidak ikhlas dalam berdoa. Kita tidak ikhlas dalam berdoa. Ini juga poin yang utama. Yang kedua, doa itu tidak diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini juga tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan siapa yang meminta kepada Allah Jalla fi'ula dan tanpa memuji dan bersolawat kepada Rasulullah, maka itu akan terputus keberkahan dalam doanya. Berarti akan menghambat terkabulnya doa. Doa juga berisi untuk menyakiti orang lain, maka ini juga ya itu bisa menghambat terkabulnya doa. Dalam berdoa juga banyak makanan dan minuman dan pakaian yang kita kenakan dari harta yang haram, ini juga menjadi penghambat doa. Doa juga bisa terhambat untuk dikabulkan oleh Allah ketika kita minta tergesa-gesa, ya Allah segera akan kabulkan gitu ya. Itu ketika tergesa-gesa seperti itu, maka ini juga bagian dari hal-hal yang menjadi penghalang dari
doa kita. Ustaz, apakah diperbolehkan zakat mal itu kita berikan kepada orang tua atau saudara kandung yang memang kondisinya sangat membutuhkan? Pertama, kalau orang tua tidak. Orang tua tidak, karena harta kita milik orang tua. Jadi orang tua harus diberikan perhatian full, penuh. Tidak boleh diambil dari zakat. Tapi kalau saudara kandung kita yang fakir, yang miskin, yang bukan bagian daripada pemeliharaan kita, seperti kita punya abang-abang lagi kurang beruntung, misalkan dari sisi materi ada kekurangan, atau adik kita punya banyak hutang misalkan, maka boleh zakat diberikan kepada mereka. Mimbab al-fuqara wal masakin, dari sisi itu kefakiran dan kemiskinan yang saat ini ada menjerat beliau misalkan, itu boleh. Tapi orang tua tidak boleh. Bahkan harta kita milik orang tua kita, ya. Maka jangan dikeluarkan zakat untuk itu. Tapi bagaimana? Apakah orang tua boleh bayar zakat untuk anaknya? Dibalik sekarang. Ya, kalau tadi anak bayar zakat mal untuk siapa? Orang tuanya, itu nggak boleh. Sekarang orang tua membayar zakat malnya untuk anaknya yang miskin, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Ya, karena anak itu kalau apalagi dia sudah berkeluarga, sudah dia bisa menjadi tanggung jawab sendiri, ya kan? Dan harta orang tua bukan harta anak, tapi harta anak adalah harta orang tua. Anak anak terlahir karena ada orang tua, tapi orang tua terlahir bukan karena ada anak. Jadi ini berbeda konsekuensinya. Ya. Dan apa dibolehkan zakat itu untuk membiayai acara silaturahmi keluarga besar, menyewa tempat, kendaraan untuk acara tersebut. Ya, kalau silaturahim itu sebaiknya itu adalah dari dana masing-masing, karena dari situlah dia bisa bisa ikut serta, gitu ya, bisa ikut serta menyambung kekerabatan. Dikatakan bahwa al-wasilu laisa bil mukafi, kata Rasul. Orang yang menyambung kekerabatan itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Jadi itu bukan, tapi orang menyambung kekerabatan itu kita lagi susah payah, orang kita sambungkan, dia memutuskan. Ya, kita mau ngasih sesuatu tapi dia kemudian menolaknya. Maka itulah namanya al-wasil. Sehingga dana itu biarkan, kalau itu serahkan saja dan tidak perlu kita ikut campur untuk pengelolaannya. Dana itu untuk apa? Kalau zakat mal, misalnya kita contoh, zakat mal kita berikan kepada orang fakir, orang miskin, udah kita kasihkan, terserah dia untuk apa. Selama kita tahu bahwa orang fakir, orang miskin itu akhlaknya baik, muslim, berakhlak baik, mampu mengelola harta, dan namanya berikan. Tapi kalau kita tahu orang fakir miskin itu suka berjudi, menghambur-hamburkan harta, maka tahan. Jangan diberikan kepada mereka, kecuali sedikit saja untuk bisa menyambung hidupnya. Itu caranya. Ustaz, apakah kita boleh minta didoakan kepada orang yang soleh, yang masih hidup? Boleh. Misalkan di lingkungan ibu atau kita ada orang soleh yang masya Allah akhlaknya baik, agamanya baik, gitu ya, minta didoakan kepada mereka, maka boleh. Tapi kalau sudah wafat, maka tidak. Ya. Bagaimana menyikapi orang tua atau ibu dan adik yang menjelang Ramadan nyekar ke makam bapak? Menjadi tradisi keluarga menjelang puasa di hari raya, menjelang puasa 4 di hari raya Idul Fitri. Dari apa menyatakan bahwa tradisi itu tidak diperintahkan oleh Allah. Berziarah kubur itu kapan saja waktunya. Ya, ziarah kubur kapan saja ada waktunya. Silakan datang. Sekarang, besok lagi, malam di hari-hari Ramadan, gitu ya. Tidak perlu dikhususkan seperti itu, tidak perlu. Kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja kalau kita khususkan, kita ziarahi, hanya datang khusus untuk ziarah kubur, berarti para ulama banyak yang tidak membolehkan. Tapi kalau kita datang ke Masjid Nabawi, menziarahi Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi atau sholat 5 waktunya, setelah itu langsung ziarah kubur, ke makam Rasul, ke makam Abu Bakar, ke makam Umar, ke pemakaman Baqi, pemakaman Uhud, maka itu disyariatkan ke sana.
Tapi kalau misalnya kita ke Madinah itu hanya khusus untuk ziarah kubur, maka tidak boleh mengkhususkan hal itu. Nah, kebiasaan menjadi tradisi di masyarakat kita seperti itu, yaitu kita dengan tidak menghilangkan makna ziarah kuburnya, kita katakan, ayo sekarang ada ziarah kuburnya, gitu. Tidak perlu waktu khusus. Karena biasanya kalau ada waktu khusus itu ada keyakinan yang muncul dalam diri bahwa besok Lebaran maka habis sholat Id datang ke kuburan, sehingga ikut berbahagia bersama. Ya kan, ikut berbahagia bersama. Gimana ikut berbahagia bersama orang kita makan ketupat yang enggak? Ya kan, kita pakai baju baru dia enggak, dia tetap aja pakai kain kafan. Ya kan, gitu loh. Orang yang wafat itu butuh doa setiap waktu, butuh doa setiap hari. Jangan nunggu didoakan oleh kita itu 1 tahun sekali. Ya, ini salah satu artinya ini kan bagian daripada kalau memang sesuatu itu harus dirasionalisasikan. Ini yang sangat rasional sekali. Ya, sama seperti begini ya. Anak yatim itu kenapa tidak masuk dalam apa? Anak yatim tidak masuk dalam 8 atau 7 mustahik zakat mal. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil wal gharib gitu, wal gharib gitu ya, wal mu'allafah qulubuhum ya, wa fi sabilillah wa min sabil misalkan. Itu kan orang-orang yang berhak menerima zakat. Saya tanya, anak yatim terima zakat enggak di situ? Enggak ada pada ayat surat atau ayat 60 itu enggak ada di situ. Tapi apakah kemudian anak yatim tidak boleh mendapatkan santunan kita? Boleh, bahkan wajib. Kapan? Setiap hari, setiap saat. Sayangi anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha kata Rasul. Aku dan pemelihara anak yatim di surga nanti seperti ini. Seperti dua apa? Yang 2 jari jemari yang paling berdekatan. Maknanya adalah apa? Setiap saat. Jangan nunggu 10 Muharram. Ya kan? Jangan nunggu 10 Muharram. Kasihan anak yatim. Bayar SPP anak yatim kan perlu sekolah tuh. Lah SPP kan setiap bulan. Ini kita yang berada di pondok, kadang-kadang ada orang datang saat ini hari rayanya anak yatim, kami akan sedekah untuk anak yatim misalnya. 11 bulannya gimana ibu? SPP-nya. Ya kan? SPP itu setiap bulan, makan anak yatim setiap hari. Kalau di pondok 3 hari. Kalau di rumah ibunya bisa 3 hari juga makan, kan begitu. Nah, itulah yang harus disantuni oleh kita. Jadi terhadap masalah tradisi kebiasaan ini tidak perlu kita lawan terlalu ini, tapi apa? Ya kita berikan rasionalisasi dalam masalah ibadah ini. Ayo ziarah kubur kita sekarang aja, ayo mumpung ini. Biar tidak ada lagi dalam pikiran kita bahwa wah ini kasihan mereka mau puasa gitu ya, makanya kita datang. Kasihan di Lebaran kita datang. Nggak seperti itu. Bisa saja mereka jauh lebih berbahagia dari kita. Betul kan? Orang tua yang soleh, orang tua yang soleha, yang sudah wafat, jika dibandingkan dengan kita yang masih hidup, kita masih hidup kan masih tergadaikan. Tapi kalau orang tua yang sudah wafat ini, dia masuk ke dalam surga, surganya seluas mata memandang, luasnya, bukan 2 kali 1 kuburan yang kita lihat dengan kasat mata kita. Nah, luas sejauh mata memandang kan lebih luas daripada rumah kita di dunia saat ini. Kalau kita punya rumah 1000 meter aja udah bangganya setengah mati. Bagaimana kalau dia dengan sejauh mata memandang? Cahayanya dari apa? Cahaya dari surga. Dan kita punya punya lampu kayak gini aja juga senang kan? Ya kan? Bau permadaninya itu dari surga. Luar biasa. Mungkin mereka lebih bahagia, tapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Ya, itu yang harus diantaranya. Apakah boleh jika anak kami setelah ijab kabul lalu melakukan sungkeman kepada orang tua? Apakah sungkeman sama dengan menyungkan? Ada adab-adab yang memang itu bentuk ruku dan sujud itu tidak boleh kita sampaikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Berikan perhatian kepada orang tua kita bahwa salaman namanya atas sofah, salaman yang benar seperti apa, dan kalau tidak sungkeman bukan berarti kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita.
hari ini akan sungkeman, lalu besok kemudian setahun 2 tahun yang akan datang tidak pernah datang, itu sama juga bohong. Sungkeman kita pada hari itu kan ada, kalau lagi ada akad nikah itu gitu ya, kadang-kadang penghulunya lagi itu mendiktekan. Seorang calon pengantin perempuannya membacakan kalimat dituntut, minta izin Bapak yang selama ini memberikan nafkah kepada kita, memberikan makan kepada kita, memberikan pakaian kepada kita, mohon doa sampai nangis, sampai dibuat suasana dipuitiskan, ya dipuitiskan. Tapi setelah nikah apa? Kan kemarin sudah sungkem, 2 tahun 3 tahun tidak pernah dikunjungi. Sengsara juga hati kita orang tua. Ya, jadi bukan hakikatnya itu pemberian kepada orang tua, itu bukan itu. Tapi doa yang ikhlas, perhatian yang penuh kapan saja, itu yang harus dilakukan oleh kita. Cukup salaman biasa, tidak perlu sungkeman, ya, karena itu bagian daripada al-inhina, menundukkan atau membongkokkan badan kita seperti ruku, apalagi sungkeman seperti sujud, maka la zahada illa lillahi azza wa jalla, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa saya sampaikan. Ya, semoga hal ini adalah manfaat untuk kita semua, yang benar dari Allah azza wa jalla, salah dari kejahilan dan kebodohan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.